Kedua mantan kekasih ini akhirnya bertemu kembali. Dengan penuh harap, Neha meminta bantuan Roni untuk menemukan anak gadisnya yang hilang diculik. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah melapor ke polisi, namun selama 2 bulan terakhir, pihak kepolisian belum menemukan satupun petunjuk tentang Ria, putrinya. Sementara itu, suami Neha yang bernama Sekar semakin tertekan. Ia merasa pusing karena Neha terus-menerus menanyakan keberadaan anak mereka. Roni yang penasaran kemudian meminta Neha untuk kembali mendatangi kantor polisi. Di sana, mereka bertemu dengan seorang inspektur polisi bernama Separ. Neha pun menanyakan kelanjutan kasus penculikan anaknya. Namun jawaban Separ sungguh mengejutkan. Ia mengatakan bahwa polisi akan menutup kasus tersebut karena selama 2 bulan tidak ditemukan bukti apapun. Bahkan, Separ dengan enteng menyarankan Neha untuk mengikhlaskan anaknya, membuat anak baru, sambil menggoda Neha secara tidak pantas. Melihat hal itu, Roni tentu tidak terima. Ia langsung menghajar Separ dan beberapa polisi lain di kantor tersebut. Keributan pun terjadi. Akibatnya, Roni ditangkap dan disiksa habis-habisan. Sementara Neha disuruh pulang dengan alasan Roni akan ditahan beberapa hari. Namun keadaan berubah ketika para polisi melihat identitas Roni sebagai seorang perwira. Penyiksaan pun segera dihentikan. Tak lama kemudian, datang seorang komisaris polisi bernama Diji. Mengetahui kekacauan itu, Diji menemui Roni dan menasihatinya agar lebih menghargai polisi. Walaupun Roni adalah seorang perwira, Diji menegaskan bahwa tentara dan polisi memiliki tugas yang sama, yaitu menjaga kedaulatan negara. Dan karena itu harus saling menghormati. Setelah itu, Roni pun dibebaskan. Keesokan harinya, Roni bersama Usman, pemilik showroom, mendatangi sekolah Ria. Di sana, Roni bertemu dengan kepala sekolah untuk menanyakan apa yang diketahui pihak sekolah tentang hilangnya Ria. Anehnya, kepala sekolah justru mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak pernah memiliki murid bernama Ria dan tidak pernah terjadi penculikan di area sekolah. Saat keluar dari sekolah, Roni melihat sebuah gedung properti yang berada tepat di depan sekolah. Ia meminta pemilik gedung untuk memperlihatkan rekaman CCTV karena 2 bulan lalu terjadi penculikan. Namun pemilik gedung menolak dan tidak memedulikannya dengan alasan Roni bukanlah seorang polisi. Setelah itu, Roni menemui Neha dan menceritakan bahwa pihak sekolah tidak mengenal nama Ria serta menyangkal adanya penculikan. Neha menjawab bahwa pihak sekolah sengaja melakukan itu karena tidak ingin nama sekolah mereka tercemar akibat kasus anak hilang. Roni kemudian meminta foto Ria untuk mempermudah pencarian dan juga ingin bertemu dengan Sekar, suami Neha. Namun Neha mengatakan bahwa ia tidak memiliki satupun foto Ria di rumah. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak kejadian penculikan, Sekar jarang pulang dengan alasan urusan bisnis di luar kota. Tiba-tiba, mereka kedatangan adik ipar Neha. Neha langsung menyuruh Roni untuk bersembunyi. Adik iparnya bernama Suni, yang diketahui adalah seorang pecandu. Kedatangannya bukan tanpa alasan, melainkan untuk mengawasi Neha atas perintah kakaknya, Sekar. Malam harinya, saat Roni hendak kembali ke hotel, ia tak sengaja bertemu dengan teman-teman lamanya semasa kuliah. Roni pun langsung diajak berpesta, apalagi kebetulan salah satu temannya sedang mengadakan pesta pernikahan.